Hai guys, welcome back to Ruang Saham Channel. Hari ini kita akan membahas semua yang ingin kalian tahu tentang saham gorengan. Video kali ini kita akan menjelaskan beberapa hal mengenai saham gorengan yang kalian trader maupun investor harus ketahui, karena saham gorengan bisa memberikan keuntungan yang tinggi tetapi juga bisa memberikan risiko yang tinggi. Pertama-tama, apa sih saham gorengan itu? Kita tahu di dalam pasar saham, ketika suatu saham naik, pasti ada dua kriteria. Yang pertama adalah saham tersebut memiliki kinerja yang baik secara fundamental, dan investor melihat harga sekarang masih cukup murah, sehingga investor melakukan investasi dengan membeli saham tersebut. Dan yang kedua adalah saham yang tidak memiliki kinerja yang bagus, tetapi harganya naik terus. Kok bisa? Orang sering menyebut ini sahamnya digoreng terus ke atas. Nah, saham gorengan itu sendiri adalah istilah yang kita bisa analogikan seperti gorengan yang biasa kita makan. Yang kita tahu, gorengan ketika kita goreng lebih lama ataupun kita goreng 2 kali, biasanya akan terasa lebih enak maupun lebih renyah. Tetapi ingat, di balik itu juga bisa meningkatkan tingkat kolesterol. Hal ini sama persis di dunia investasi saham. Saham gorengan adalah saham suatu perusahaan yang nilai kenaikannya menjadi sangat luar biasa karena harga tersebut sudah direkayasa oleh pelaku pasar untuk kepentingan dan tujuan tertentu. Umumnya, saham gorengan berlaku untuk saham lapis kedua dan saham lapis ketiga atau second liner dan third liner. Mengapa? Karena saham lapis kedua dan lapis ketiga umumnya memiliki market cap yang lebih kecil. Tetapi bukan berarti saham first liner tidak bisa digoreng. Ada indikasi saham first liner digoreng, tetapi lebih jarang aja. Nah, setelah kita sudah mengenal apa sih istilah dari saham gorengan, mari kita cari tahu bagaimana cara kerja dalam menggoreng saham. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita akan melakukan menggoreng saham, ada pelaku pasar yang ingin mengambil keuntungan dengan cara seperti yang pertama, pelaku pasar tersebut akan menebarkan isu-isu yang tidak sesuai, dan isu tersebut tentunya akan mengganggu psikologi kita sebagai para investor maupun trader. Belum lagi jika pelaku pasar tersebut juga menyebutkan angka, misalnya, wah, saham A akan naik 50%. Tetapi banyak juga dari mereka yang menggunakan momen-momen tertentu untuk menaikkan suatu saham. Misalnya, contoh yang baru-baru saja terjadi yaitu adalah sentimen positif dari akan mergernya bank syariah di Indonesia. Tentu dong, dengan adanya berita tersebut, semua bank syariah akan langsung terangkat naik, meskipun ada bank-bank syariah yang tidak berhubungan dengan hal tersebut. Nah, bisa saja pelaku pasar ini menggunakan momen tersebut untuk mempermainkan pergerakan harga saham. Berikut beberapa indikasi dari saham gorengan. Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, yaitu market cap kecil. Kebanyakan emiten yang memiliki market cap kecil akan lebih mudah untuk dinaik turunkan harga sahamnya. Yang kedua adalah volatilitas yang mendadak tinggi. Ketika suatu saham yang sebelumnya jarang ditransaksikan, tiba-tiba transaksinya menjadi besar dan tidak stabil. Kalian harus mencurigai indikator ini juga. Dan yang ketiga adalah kinerja keuangan dari suatu perusahaan tidak sesuai dengan harga sahamnya. Misalnya, ketika kinerja perusahaan tersebut ternyata turun, tapi di kondisi pasar, harga sahamnya terus-menerus naik. Kalian harus curigain hal itu. Dan yang terakhir adalah lebih baik menghindari suatu emiten yang memang sudah mempunyai GCG atau Good Corporate Governance yang sudah pernah tercoreng. Misalnya, ketika suatu emiten sudah pernah disuspend, suatu emiten sudah pernah kena UMA, Unusual Market Activity, atau bahkan yang paling parah, sudah ditandain notasi khusus oleh otoritas bursa. Contohnya, seperti ini. Apakah saham gorengan akan selalu buruk? Jawabannya tergantung. Seperti yang saya analogikan di awal, ketika suatu gorengan digoreng lagi atau digoreng lebih lama, dia akan menghasilkan hasil yang lebih renyah dan lebih enak. Hal ini sama dengan di dunia trading saham. Kalian bisa mendapatkan profit yang cukup tinggi ketika kalian tepat dalam memilih
saham gorengan. Tetapi kalian juga harus memperhatikan beberapa hal ini, yaitu yang pertama, kalian harus memperhatikan risk profile kalian. Tidak semua orang kuat dengan melihat pergerakan atau fluktuasi harga dari saham gorengan. Jika kalian memang punya profile risk yang cukup agresif, kalian boleh saja masuk di saham gorengan. Dan yang kedua adalah manajemen keuangan. Kalian harus bisa tentukan seberapa besar porsi kalian untuk masuk di suatu saham gorengan. Dan yang ketiga, kalian harus sudah menyiapkan trading plan sebelum kalian masuk di saham tersebut. Karena dengan adanya trading plan, maka kita akan lebih terarah dalam membeli suatu saham gorengan. Sudah siap cuan dari saham gorengan? Kalian tertarik di saham gorengan? Atau kalian mending investasi yang aman-aman aja di first liner atau saham blue chip? Kalian bisa komen di kolom komentar apa sih saham favorit kalian. Oke, thanks for watching. See you on the next video.